anggota untuk mendalami materi yang disampaikan. Pengajuan sampling kasus kejadian luar biasa juga kami telah memiliki data, terus pengawasan rantai pasok, monitoring, pengembangan metode analisis hingga kapasitas dan penjaminan sistem ketelusuran peralatan pengujian. Asumsi itu kita lakukan dengan asumsi kita bisa dari Badan POM membackup secara maksimal MBG tersebut. Nah, kejadian luar biasa keracunan pangan pada program makan bergizi gratis tahun 2025, menurut data yang kami miliki, bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang terintegrasi. Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi, yaitu juga kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses. Contohnya ada beberapa makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning kepada anak-anak kita. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene sanitasi. Nah, ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, dan Badan POM tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang berhubungan menyiapkan MBG tersebut. Pada slide berikutnya tentang kita belajar apa yang terjadi atau lesson learning program BG, kita dapatkan bahwa data epidemiologi yang tidak lengkap itu perlu kita lengkapi. Terus kita juga belajar ketidaksesuaian parameter uji. Ini juga perlu menjadi perhatian untuk evaluasi bagaimana program MBG ke depan bisa semakin berjalan lebih baik supaya terhindar dari kejadian luar biasa. Parameter uji yang digunakan tidak spesifik, ini juga perlu kami sampaikan nanti ke Badan Gizi supaya Badan Gizi lebih memprioritaskan. Yang penting juga yaitu penerapan CPPOB belum optimal. Artinya dapur-dapurnya atau cara pembuatan pangan ini yang menurut evaluasi kami belum sesuai standar. Terus penjamin keamanan bahan baku tidak optimal. Nah, dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerjasama kami dengan Badan Gizi supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang.